Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung, mengapa tsunami bisa terjadi? Mengapa laut yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah menjadi ombak yang menggulung, menyapu daratan, dan menghancurkan kehidupan? Hari ini kita akan membahas satu kenyataan yang sering dilupakan, bahwa laut bukan hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia juga tunduk, patuh, dan bisa menjadi tentaranya. Laut yang patuh kepada Robnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sebagai nikmat bagi manusia. Tapi dalam waktu yang sama, laut juga bisa menjadi azab dan peringatan. Jika manusia durhaka, jika dosa telah merajalela di bumi, maka laut bisa diperintahkan untuk bangkit dan menggulung semuanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila lautan dijadikan meluap, Qs. Ta'wir 6, para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kedahsyatan laut yang suatu saat akan keluar dari batasnya. Laut tidak lagi jinak. Laut tidak lagi membatasi diri. Ia meluap karena diperintahkan oleh Robnya. Tsunami bukan sekadar fenomena alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sebagai nikmat bagi manusia. Tapi dalam waktu yang sama, laut juga bisa menjadi azab dan peringatan. Jika manusia durhaka, jika dosa telah merajalela di bumi, maka laut bisa diperintahkan untuk bangkit dan menggulung semuanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila lautan dijadikan meluap. Qs. Ta'wir 6. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kedahsyatan laut yang suatu saat akan keluar dari batasnya. Laut tidak lagi jinak. Laut tidak lagi membatasi diri. Ia meluap karena diperintahkan oleh Robnya. Bumi, laut, dan alam menjadi tentara Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki bala tentara dari apa yang kalian tidak ketahui. Hr. Ahmad Hasan, termasuk bala tentara itu adalah angin, air, api, tanah, bahkan mikroba seperti virus yang tidak terlihat. Tsunami bukan musuh, tapi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menjalankan tugasnya. Sudahkah kita kembali kepada Allah? Saudaraku, tsunami bisa datang kapan saja. Tidak perlu pemberitahuan, tidak menunggu persiapan, karena ia adalah tamu yang datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah kita siap jika bumi mengguncang dan laut bergemuruh? Apakah amal kita cukup? Apakah sholat kita khusyuk? Apakah lisan kita bersih dari ghibah dan fitnah? Kembali sebelum terlambat. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu ombak datang, baru kita menangis. Jangan tunggu bumi pecah, baru kita bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami menghancurkan suatu negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Qs. Al-Qasas 59. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala peristiwa alam. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.